Let's see it. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for his provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us his son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Gereja Tuhan, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih Tuhan buat kami membawa Tuhan. Seluruh hidup kami mau bawa Tuhan. Ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kau yang bertata atas setiap hati kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Membawa segenap hati, segenap jiwa masuk dalam pelatarannya dengan bersuka cita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
Kita mau sama-sama lebih lagi memuji namanya. Tiada Tuhan yang terhebat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang pada kita. Ucap syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu, nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, amin, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan,
Allah yang terhebat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami, kasih-Mu yang memberikan kekuatan, kasih-Mu yang menolong. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau melihat Engkau, kami mau terus terkagum akan setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cara-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna, yang mengangkat kami. Untuk selamanya kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami menaikkan pujian syukur kami. Karena hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kami. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, mengadakan semuanya, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah kan jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya kamu bernyanyi Tuhan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya
Caramu menyentuh hati kami Tuhan. Caramu memulihkan hidup kami. Caramu memegang tangan kami. Sungguh kami terkagum. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kekaguman-Mu akan kasih Tuhan, akan cintanya, akan setiap kehadirannya dalam proses setiap hidup kita. Bahkan saat di titik terendah kita, kasih Tuhan yang mengangkat, kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu.
kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Musim-musim terus berganti, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Kami percaya kepada Engkau. Orang yang satu yang berkuasa turun, orang yang berpengaruh juga ada gilirannya berakhir. Tetapi kerajaan-Mu tidak berakhir, kuasa-Mu tidak berakhir. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Meskipun musim-musim berubah, dunia berubah, tetapi kami terus berada dalam tangan naungan-Mu. Engkau tambatan hati kami, Engkau pelabuhan dari jiwa kami. Untuk kesekian kalinya Tuhan kami datang kepadamu, penuh dengan kerinduan, penuh dengan penyerahan diri, karena hidup kami dalam genggaman tangan-Mu yang berlubang paku, yang penuh dengan kuasa dan kasih sayang, yang melampaui segala perubahan yang terjadi dalam dunia. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang berhimpun di minggu pagi pemberian-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu yang Maha Kudus. Engkau Roh Kudus yang berkata-kata ke dalam hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Hamba-Mu hanya utusan yang terbatas, tidak ada apa-apanya. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk hanya dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Roh Kudus yang menguasai kami dengan urapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Nanti sesudah kebaktian saya tidak berlama-lama untuk menunggui saudara. Biasanya masih duduk ya melayani yang mungkin mau omong-omong, tapi nanti kami pamit cabut habis kebaktian sama istri ke Solo karena ada senior kami di Betani Solo yang sudah mendahului Tuhan, jadi mau ke sana. Ya, langsung saja saudara, satu tema yang Tuhan berikan kepada hati hambanya ini dan hambanya harus taat untuk disampaikan kepada saudara-saudara, yaitu satu tema yang sangat penting. Yuk duduk, ada tempat duduk lapang di sini, tidak tunggu. Saya belum mulai membaca kalau belum seluruhnya duduk. Yo di sini di depan kosong, jangan pakai iya. Menemani Bunda sini depan. Yo. Saudara, Lea dan anak-anaknya, itu tema yang kita mau perhatikan bersama didasarkan dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 9 dan seterusnya. Siap saudara, siapkan hati. Lea dan anak-anaknya. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin dan Sohar, serta Saul anak perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. 12 anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres dan Serah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isahar ialah Tola, Pua, Ayub dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon dan Yahlel. Ayat 15, itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi sesuai dengan judulnya, tema ini mengangkat tentang anak-anak Bu Lea, ya, anak-anak dari Lea atau keturunan dari Lea tadi sampai anak dan cucunya disebut. Tentu keturunannya sampai sekarang tersebar di seluruh dunia saudara, tetapi sebagian menurut firman Tuhan digenapi, yaitu orang-orang Israel pulang kembali kepada tanah perjanjian sebagian, dan itu sudah berduyun-duyun ketika tragedi 7
Oktober yang lalu. Kemarin saya mengucap syukur sisa-sisa itu dibebaskan meskipun tidak utuh, yaitu tinggal 20 orang, yang sisanya tidak ketahuan saudara. Padahal yang diculik berapa? 250 orang, yang dibantai ada ribuan orang. 7 Oktober yang dikembalikan kemarin pertukaran saudara, dunia memandang semua. Saudara menyimak atau tidak itu ya saudara, karena pendahulu kita, pendahulu gereja adalah orang Israel. Jangan sampai kita kemudian menggunakan teologi petal, teologi potong, pokoknya ngerti-ngertiku sendiri, percaya Tuhan Yesus, jadi orang Kristen tidak mau tahu dengan pendahulu kita. Kita tidak mungkin memotong akar kita, karena juru selamat kita lahirnya bukan di gerobokan. Juru selamat kita bukan orang Purwodadi, tetapi juru selamat kita itu orang Israel. Dan nabi tidak ada yang dari luar Israel. Di luar Israel disebut nabi palsu, karena Mazmur 147 Tuhan menunjuk satu bangsa yaitu Israel untuk menerima firman-Nya dan diberikan kepada dunia, dan itu tidak berlaku untuk bangsa yang lain. Sehingga kemudian di situ ada satu nenek moyang yang namanya Lea. Kita tidak bisa abaikan saudara. Lea siapa Lea? Ada yang baru dengar sopo kui Lea. Wah, jangan sampai saudara, ya jangan sampai tidak tahu. Istri dari Pak Yakub itu bukan Pak Yakub zaman sekarang. Istri dari Yakub. Yakub itu yang kemudian dinamai sebagai Pak Israel. Yakub istrinya berapa? Istrinya Yakub berapa? Yang ngerti Bu Edi, ya. Istrinya ada 4 lah itu. Satu namanya Lea, yang kedua adalah Rahel. Tapi Rahel tidak pernah mengajar sekolah minggu waktu itu, ya. Lea terus Rahel, masih kurang, masih, karena masing-masing ini saingan atau kakak beradik itu. Saya mau mengusulkan bahasa kasarnya babu, ya. Asisten rumah tanggaku. Satunya juga diperistri sekalian, sehingga kemudian ada Bilha dan Silpa. Ya, ada Lea, Rahel, Silpa, Bilha. Anaknya banyak saudara. Sehingga ada 12 orang anak laki-laki, tetapi juga ada 1 orang anak perempuan. Nah, di situ bukan hanya sekedar deretan ini anaknya ini anaknya ini, tetapi itu rumus, dalil, ya, yang di dalamnya itu mengandung maksud Tuhan yang mulia untuk gerejanya, untuk orang-orang percaya. Sebab kalau tidak ada artinya ya tidak sampai kepada kita. Sudah dihapus saja, tinggal sejarah. Tetapi itu masuk kanon, yaitu daftar yang jadi kitab suci. Dan kanon itu kemudian diberikan kepada gereja, kepada kita sekalian, sehingga kita patut untuk memperhatikan, mencermati. Karena di dalamnya lebih daripada sejarah. Lebih daripada sekedar deretan nama-nama. Ya saudara, keturunan Lea itu ada satu realitas, satu sisi yang kita mau lihat, yaitu yang membuat orang wah, enggak itu. Yaitu Matius pasal 1 ayat yang ketiga, Yehuda salah satu keturunannya memperanakkan Peres dan Serah. Jadi ada 2 anak itu, Peres dan Serah, dari Tamar. Saya membacanya sampai pekewu banget, malu ya, karena itu cemar, aib, noda dalam rumah tangga. Karena kalau Pak Yehuda melahirkan anak-anak dari istrinya sendiri, nah itu sudah semestinya. Seperti istri saya melahirkan Hizkia. Hizkia gede, bukan Hizkia yang kecil. Hizkia yang kecil di sana. Hizkia yang gede sekarang perutnya agak besar ya saudara. Saya sampai pangling berbulan-bulan, kangen nak sama kamu. Itu pulang ya Pak, wajahnya masih nom kok. Pinggangnya kayak om-om, makan banyak, mungkin dimanja sama siapa, saudara. Ya, saudara, kalau seorang punya anak dari istrinya itu sudah semestinya, itu anakku ya saudara. Tapi Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar itu menantunya sendiri, saudara, menantu Pak Yehuda.
Yehuda. Ya, saya tidak menceritakan mengenai jebakan, nanti saudara tahu sendiri, cari itu data mengenai bagaimana jebakan itu terjadi pada bapak yang bodoh itu. Wong menantunya sendiri kok dibegitukan sampai hamil. Dan pulang tuh enggak ngerti bahwa itu menantunya, kan modelnya pakai tutup ya toh, selubung. Sini mas yang ditutupi, enggak ngerti itu menantunya. Lah paling enggak suaranya kan ya apa, kayak bodoh begitu ya. Kayak Yakub juga, karena naksir sama Rahel, tetapi si bapak Laban itu orang culas, sehingga yang diberikan bukan Rahel yang dia senengi, tapi Yakub diberi Lea. Jadi Lea ini sebenarnya bukan yang dicintai oleh Yakub, saudara. Yakub tertipu, Yehuda tertipu. Ternyata itu adalah menantunya sendiri. Ya, Tamar adalah menantu. Itu satu realita yang Alkitab tidak sensor, tidak tutup-tutupi, tetapi apa adanya dibeberkan sampai kepada kita. Sehingga orang harus berpikir, loh kenapa kok tidak ditutup? Minta tolong ditutup pintunya. Supaya tidak berabas ya, AC4 masih terasa. Nah saudara, ya kenapa tidak ditutupi, kok tidak disensor? Itu saja bahasanya sudah sering dihaluskan. Saudara, kalau saudara baca perjanjian lama itu seringkali kata-kata diperhalus pakai eufemisme. Eufemisme tulisannya EU, ya itu artinya diperhalus. Maka Yakub menghampiri Lea, menghampiri itu ya tidak hanya datang saja, tetapi itu saudara. Nah, tidak disensor, karena apa? Karena Alkitab mau membeberkan bagaimana tentang rencana Allah harus jadi pada keluarga yang tercemar itu. Apa kehendak Allah pada silsilah yang sudah kena aib itu? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah ada sisi lain yang kontroversial, tadi disebutkan satu sisi apa? Cemar, satu sisi apa? Aib, memalukan, tidak pantas, mosok sama penantunya sendiri, itu incest, berdosa. Tetapi Ibrani pasal 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, secara manusia bagaimana? Berasal dari suku Yehuda. Aduh ya, sehingga orang yang sangat menjaga harga dirinya, harga diri keluarga, harga diri kaumnya, harga diri sukunya, bangsanya, dan tidak mau merendah, sukar untuk menerima Ibrani 7 ayat 14. Saudara, orang Kristen juga. Tetapi orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan itu percaya berarti apa? Tuhan tidak mungkin keliru lah. Saya memberikan diriku kepadamu, apapun rencanamu dan apapun kebijakanmu, meskipun kontroversial yang jelas-jelas nenek moyangnya itu orang tercemar sama menantunya sendiri sampai punya anak. Lah anaknya kan bingung. Kalau sudah diberitahu, itu siapa Pak Yehuda? Ya bapakku. Ya satu sisi itu bapak, tapi sebenarnya selain bapak juga apamu. Kan bingung kalau diterangkan saudara. Ya bapakmu ya siapa lagi saudara. Tapi keputusan Tuhan itu ketika kita percaya saudara, apapun keputusan Tuhan tidak mungkin keliru. Itulah keputusan Tuhan. Hingga doa di Getsemane itu yang sekarang diperingati dengan menggunakan batu tempat Tuhan Yesus berlutut dan keluar peluh ya, keringat, lalu pembuluh darahnya pecah, keluar darahnya. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, artinya kesengsaraan yang sebentar lagi mau ditempuh, yaitu dipaku itu yang mengerikan. Sekiranya mungkin, ini takut kemanusiaannya itu, faktor kemanusiaannya saudara, kodrat kemanusiaannya. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu saudara. Itu sudah kehendak Tuhan, kontroversial atau tidak, pasti kontroversial, menimbulkan protes atau tidak, ya yang protes orang yang tidak rendah hati. Tapi semua orang yang namanya percaya, termasuk kita yang berada dalam ruangan ini, betul, orang percaya kepada Tuhan Yesus, betul, ya amin. Apapun keputusanmu Tuhan,
Aku tidak lagi mau untuk mengotak-atik, apalagi namanya kritik. Kok gitu toh Tuhan, kok gitu ya, kok gitu kok enggak begini. Nah, itu kan pikirannya orang sendiri saudara. Kan lebih terhormat dipilih apa enggak kekurangan orang. Kenapa justru Yehuda? Ya kenapa bukan Yusuf? Yusuf itu malah punya 2 anak namanya Efraim dan Manasye. Tapi saudara baca di kitab Wahyu itu lah suku-suku 12, mana suku yang satu kok terhilang? Kenapa bukan Yusuf? Kenapa justru Yehuda? Disitulah saudara ya. Satu keputusan mutlak yang kontroversial yang tidak layak kita terima dengan mencernak lewat akal. Akal kita memangnya seberapa? Akal kita itu memangnya sehebat apa ya saudara? Yang ada haruslah tunduk, jadilah kehendakmu. Seperti doa Tuhan Yesus kemanusiaannya berdoa kepada Bapa ya saudara, seperti itu. Terus lihat berikut ya. Ayat 15, itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki serta dan Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya keturunan dari ibu Lea yaitu ya laki-laki dan perempuan jumlahnya 33 jiwa, sampai saya lingkari pakai spidol. Ya spidol elektronik di laptop saudara. Atasnya itu adalah kontroversial kalau dibenturkan dengan yang dilingkari di bawah. Siapa Lea? Perempuan yang tidak dicintai, terhormat enggak? Oh tidak terhormat karena bahasa Jawanya enggak enak bunyinya. Apa bahasa Jawa? Disingkang-singkang saudara. Aku seneng sama adikmu kok. Oh, kamu disodorkan, lalu kemauan bapakmu, lah kemauan bapakmu kok kamu mau, ya saudara, itu mesti tercetus, entah halus, entah itu bisa meledak. Perempuan yang tidak dicintai sehingga bahasa Jawanya mangan hati, saudara, makan hati. Dan itu bukan berlangsung 2-3 bulan karena hidup berumah tangga, sampai kemudian saingan berebut afrodisiak. Kan belum ada yang namanya kuku bima atau obat-obat apa saudara, tapi zaman itu buah afrodisiak itu diperebutkan antara kakak dan adik. Perempuan yang tidak dicintai tetapi apa? Ya oleh keputusan Tuhan mutlak tidak bisa disangka menurunkan 33 itu angka sakral, padahal didobel 33 saudara. Gereja kita ulang tahun juga ada angkanya sakral saudara, dua-duanya angka tanggal sama angka bulan. Jangan ada yang sudah bergereja di sini bertahun-tahun enggak ngerti ulang tahunnya gereja, dia tadi kapan? Apalagi yang sudah melayani harus tahu. Ulang tahunnya tanggal 7. Ya tanggal 7, angka 7, angka anugerah. Bulannya bulan 3 Maret. Ada gambarnya, saya masih simpan itu. Hampir tiap hari tak tumpangi tangan saudara. Meskipun beberapa sudah kemana-mana. Gambar saudara tuh saya tumpangi tangan tiap hari, doakan. Ya. Kerjaannya pendeta ora ketoro saudara ya. Siapa yang tahu, doakan satu persatu. 33 jiwa ini adalah satu bentuk dari penegasan Tuhan dan isyarat tentang identitas ilahi Allah. Karena Allah kita, beliau adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang disebut Tritunggal. Di surga ada yang memberi kesaksian yaitu Bapa, Roh dan Firman-Nya. Di bumi 3 yang memberi kesaksian ilahi yaitu roh, darah dan air. Maka ketika Tuhan Yesus itu dicoblos begitu saudara, ditikam lambungnya di atas kayu salib, keluar darah dan air, dan Roh Kudus yang memvalidasi itu dan melegalisasi itu. Ilahi ya. Bapa, Putra, Roh Kudus, seorang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika sudah menjelang penyalipan, beliau proklamasi, runtuhkan bait Allah akan kubangun dalam 3 hari. Loh, angka sakral saudara.
Lea yang tidak dicintai, dia merana, hatinya sakit, pedih. Kok saya menjadi istri yang tidak dicintai bertahun-tahun, tapi Allah itu adil. Allah itu mau bahasa Jawanya ngukup, saudara, ngukup. Saya sering terharu kalau lihat Instagram atau apa ya, orang-orang punya belas kasihan kepada ciptaan-ciptaan Tuhan. Itu ada kucing, ada anjing yang terlantar, ada yang kakinya tinggal satu, matanya tinggal satu, diambil, dipelihara, saudara, dikukup. Tuhan tahu, melihat doa Lea, ya. Perempuan yang tidak dikasihi, dia merasa bahwa harga dirinya akan naik kalau anaknya banyak. Pikirnya begitu, punya konsep. Tapi Tuhan punya konsep dan planning yang jauh lebih besar. Maka kemudian Tuhan ngecap keturunannya. 33 jiwa itu identitas Allah sendiri. Dipasang pada keturunan Lea sehingga ia menjadi perempuan terhormat. Apa pesannya untuk kita, saudara? Pesannya untuk kita adalah memang dunia tidak bisa diharapkan untuk mencintai. Suami pun mencintai istrinya juga terbatas. Saya cinta sama istri saya ini baju coklat juga terbatas. Dia cinta sama saya, merawat saya. Wis mas, rambake wis, besok ndak sikile bengkak ya. Kemudian ojo kokian pedes wae. Sambet ini kok lombok. Ya. Udah jangan telur. Kemarin sudah telur-telur lagi, nanti ya trigliseridnya munggah, tidak bagus. Cik Adoy ngerti, Pak Tri ojo mangan daging, apanya tekanan darahnya tinggi. Saudara, seorang istri bisa mencintai suaminya tapi juga terbatas. Dia kan juga sering lupa maem kerupuk, maem gorengan lah, trigliseridnya munggah, seneni dokter. Saudara, terbatas. Itulah sebabnya Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih, sehingga kemudian ketika dia melihat umat gembalaannya ada yang beroleh tempat, posisi, ketidakadilan, tidak dicintai, bahasa Jawa disingkang-singkang. Allah adalah Allah yang adil. Itu terus berikut. Titik rendah, ya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 29, maaf ketikanya numpuk ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Maka sebentar lagi, 2 bulan lagi Natal, atau ada nyanyian Kristus anak Daud. Ya, kenapa kok jaraknya panjang? Kenapa tidak disebut Kristus anak Maria atau Kristus anak Yusuf? Kenapa disebut Kristus anak Daud? Karena Daud itu dalam deretan silsilah ditempatkan dalam posisi ilahi. Dia menjadi alat proklamasi Tuhan yang begitu penting dalam kerajaan Israel sampai dengan masa gereja-gereja. Saya baca, saudara-saudara, aku berkata-kata dengan terus terang. Artinya apa? Ada yang mestinya ditutupi karena aib lagi, seperti Pak Yehuda. Tetapi kemudian penulis Kisah Para Rasul, siapa yang nulis Kisah Para Rasul, siapa? Wahai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang nulis Kisah Para Rasul Bapak siapa? Bapak Lukas ya. Dia juga menulis surat lain yang kemudian juga disebutkan. Saudara, dengan terus terang, artinya ada hal yang sebenarnya itu wah, ini gawat ini kalau dibaca sehingga ditutupi, tapi tidak, berkata-kata dengan apa adanya. Bloko Suto, sampai ada orang namanya Pak Suto, artinya apa? Terus terang, saudara. Terus terang, karena memang ada sesuatu yang kalau diucapkan dan dibeberkan dengan jujur, maka berisiko mengenai siapa? Daud. Ya. Terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita, bapak bangsa Israel. Ia telah mati dan dikubur. Loh, mati aja titik kan cukup. Kenapa gaya sastranya ini, saudara? Karena kalau gaya sastra seperti ini, ia telah mati bukan titik dan dikubur, ya mesti toh. Semua orang tahu. Kenapa? Mau menekankan. Mati terus apa belakangnya dikubur.
Cukup? Tidak titik, belakangnya masih ada, kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Berarti mati tenan lu, maksudnya gitu loh saudara ya. Itu kalau dibikin bahasa gampang, udah mati kok belakangnya dikubur, kuburannya ada, ini ada nisannya. Lah buat apa panjang lebar, kan Daud sudah mati titik, enggak, tetapi apa, mati, dikubur, kuburannya masih ada. Berarti mau menekankan, aku enggak malu-malu lu mengemukakan ini. Mati. Dan atasnya itu saudara, tidak malu-malu. Penulis kisah para rasul itu terus terang. Ya, lihat halaman berikut, lihat. Nah, di situ ada yang disebutkan tadi, yaitu itu ada tulisan King David Storm. Terus atasnya adalah tulisannya Kebur Daud Hamelek. Kebur Daud Hamelek, kuburan Daud raja itu ya. King David Storm atau kuburan Daud, kok ono tangannya, ya tangannya Mas Adit itu. Iya. Ya baru motret tangannya Mas Adit. Terus halaman berikut. Lah itu ada 6 huruf dibaca dari sini ke sana. Kebur Daud artinya kuburannya Pak Daud. Ya saudara, itu gerbangnya. Rombongan masuk berziarah, halaman berikut. Lah itu nisannya saudara. Sehingga di situ di ruangan itu ada 2 ruangan, yang sebelah sininya Bapak pakai topi itu ada meja, ada kursi, terus ada kitab-kitab Mazmur tulisan Pak Daud almarhum. Jadi tulisannya Daud itu bisa dibaca oleh orang-orang yang datang ke situ. Ada yang berjam-jam ya, jam makan baru keluar dan seterusnya. Dan kemudian ada yang membawa kitab itu lalu ditaruh di tepinya yang ada benderanya, itu adalah apa namanya, nisan. Nisan dari Daud Hamelek, Daud raja itu. Yang dibaca adalah Mazmur tulisan Daud. Jadi dengan membaca di sebelah kuburannya, maka muncul penghayatan, muncul penjiwaan. Karena yang nulis siapa ada di dekat situ jenazahnya, atau kerangkanya berapa ribu tahun yang lampau saudara, itu membuat ada penjiwaan. Terus masih ada. Iya. Jadi kisah para rasul ini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu, tidak ditutupi. Tentang Daud, bapak bangsa kita yang ia telah mati dan dikubur, kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Karena bapak ini juga punya aib, punya noda, tercemar. Sudah punya istri sendiri, tapi kemudian lihat istri dari anak buahnya kok ya diambil, namanya Batseba. Gara-gara jalan-jalan terus kemudian tidak sengaja dari atas itu kan kamar mandi tidak ada tutupnya, aduh ayunya api, bidadari, aduh wis mana tahan ya gitu loh. Itu kelemahannya orang laki gitu, karena orang laki itu makhluk visual. Kalau terus terang orang laki semua yang sehat itu jatuh kepada dosa. Ya. Tuhan Yesus berkata apa? Jika seorang laki-laki melihat perempuan lalu apa dia tergerak hasratnya ke laki-lakiannya, maka si laki-laki itu sudah berzinah di dalam hati. Siapa yang bisa lepas kecuali orang sakit? Betul? Nah ternyata tidak hanya jatuh dosa secara mental, tapi malah utusan perempuan yang mandi dipanggil. Waduh loh, kemulando atau apa ya, mungkin pulang dulu atau gimana, dandan. Terus terjadi yang namanya kebablasan. Keluar anaknya, ngeri enggak? Ngeri, saudara, itu istrinya anak buahnya, mestinya dia lindungi, dosa yang besar. Ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, itu. Puji Tuhan saya sampai tua begini tidak mengenal tubuh perempuan lain kecuali satu saja. Ojo ngantilah sih. Ya, kalau jatuh dosa diampuni enggak? Orang laki jatuh dosa diampuni enggak?
Diampuni. Jatuh lagi diampuni enggak? Diampuni. Jatuh lagi diampuni enggak? Diampuni. Tapi kan lebih baik enggak usah jatuh-jatuh toh ya. Gitu. Saudara, kita cari standar yang tinggi. Betul? Yang sudah jatuh sudah di belakang aja bertobat. Gitu loh saudara, Pak Daud jatuh dosa. Terus yang mau nulis kisah para rasul pekewo gitu loh saudara, sehingga kemudian gimana akhirnya saya tunduk saja sama Roh Kudus. Berterus terang, itu artinya dia malu nulis ya. Terus bawahnya selain berzina, sampai anaknya yang lahir itu hasil dari noda itu meninggal saudara. Meskipun Daud berpuasa. Tapi bawahnya juga ada mati terus dikuburkan. Terus apa tadi? Kuburannya ada pada kita. Mati. Jadi orangnya itu orang yang cuma dibatasi oleh maut. Tetapi apa kata Alkitab? 1 Tawarikh pasal 29, di Hebron ia memerintah 7 tahun. Loh saudara, memerintah 7 tahun. Angka 7 angka anugerah. Tuhan pemurah kepada orang yang jatuh dosa. Yang bahkan itu sudah tercemar, lalu ditegur Nabi Nathan, dia bertobat. Meskipun dihukum anaknya meninggal saudara. Ya, tapi dia bertobat. Tulis Mazmur ratapan. Dia gelo saudara, kecewa dengan dirinya, bertobat. Dan Tuhan kemudian memasang apa wibawanya, engkau itu dianugerahi 7 tahun di Hebron dan di Yerusalem tempat kuburannya. Tadi kuburannya ada tangannya Mas Adi tadi di sebelah selatan Yerusalem. Jadi kalau Yerusalemnya ada di sini, kuburannya tadi ada di sebelah selatan saudara. Di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Lo muncul lagi angka 7, angka 3 dan 3. Kenapa 3-nya direnteng saudara, jejer-jejer 3. Karena mau menegaskan ini keputusan ilahi. Keputusan Allah. Keputusan dengan kewibawaan surgawi. 3. Jadi apa daya saudara orang mau masuk kerajaan surga, dapat kemurahan Tuhan, itu semua enggak ada yang karena performa si orang Kristen. Oh enggak ada. Performa apa? Memangnya mobil balap? Performa apa? Performa Suzuki Storm gitu. Bagus ya saudara. Itu performanya tinggi Suzuki Storm. Tapi kalau manusia di hadapan Allah cemar, noda, mati. Maka Daud itu kemudian diberitakan ia mati, dikuburkan, kuburannya ada di sini. Mati, kamu ndak ada apa-apanya. Itu maksudnya seperti itu. Dan itu menegur kita semua saudara. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Kalau dia sudah berbelas kasihan kepada Daud, jangan keraskan hati, dia juga rindu mengasihi kita. Kita tidak ada apa-apanya. Bisa jatuh kepada dosa, rawan kepada jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita merangkak, tersungkur, ini saya Tuhan, apa adanya. Kubuka hati karena engkau sumber anugerah. 7 anugerah, kemurahan. Dan kemurahan itu bukan kemurahan dunia tetapi capnya 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Rohnya. 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, terus air dan darah. Dihafalkan loh saudara sampai rumah. Anak-anaknya diajari. Punya cucu, diajari. Sakral. Kita sedang diarahkan masuk ke dalam sanctuary. Satu ruang yang begitu kudus. Halaman terakhir. Sudah terakhir ya. Cermati pola berharga. Nah, tadi cerita apa dari atas? Nanti saudara bingung, ini cerita apa toh pastor? Ya tadi dari atas jangan lupa. Lea istri yang tidak dicintai. Kolom kanan, Allah memberi 3 orang keturunan. Artinya kasih Allah yang sungguh-sungguh ilahi rangkap.
Buat orang yang tidak dicintai, siapa yang sekarang nelongso, aku kurang kasih, masa kecil korak dikasihi. Jangan khawatir. Allah dalam Yesus itu ilahi mengasihi. Kolom tengah, Daud cemar dengan Batseba, lalu mati. Tapi tahta Daud 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Kemurahannya ilahi. Bahwa Yehuda cemar sama menantu, memalukan saudara. Tuhan berbelas kasihan, ditutup, dibasuh. Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Bapak cemar itu tanpa Tuhan Yesus sendiri tercemar. Ya, coba jiwai ini. Sungguh Tuhan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Maka di siang hari ini kami tidak mau mengingat-ingat jasa kami, kebaikan kami. Mana ada yang pantas. Bahkan kesalahan kami lebih banyak. Seperti nenek moyang Israel, tetapi kasih-Mu lebih besar. Karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi langkah kami. Kami belajar merendah di hadapan-Mu. Tidak mengeraskan hati. Tetapi membuka hati untuk kasih-Mu membanjiri jiwa kami. Seumur hidup kami. Sampai kepada kekekalan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berjalan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tak mau bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Janganlah datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong, maka kami mempersiapkan ini dari rumah kami angkat. Inilah tanda cinta kami Tuhan kepadamu, meskipun tidak seberapa, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kami hendak himpun di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau mengasihi jemaat ini sebagaimana Engkau juga mengasihi nenek moyang Israel, sehingga luka-luka lama dari nenek moyang, ketidaksempurnaan, keturunan yang timpang, yang sumbang apapun juga itu, tetapi Engkau buat layak, Engkau basuh di dalam kuasa darah Tuhan Yesus dan oleh kuasa terang dari Roh Kudus, karena Engkau Allah di segala Allah, penguasa di atas segala penguasa, pemberi kasih di atas segala penguasa dan raja yang lain. Engkaulah King of Kings, Gembala Agung kami. Mari saudara, kita hendak memperbarui iman kita dengan membaca bersama akan syahadat kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini jemaat-Mu hendak menyapa Engkau Bapa yang kami kasihi dan kami hormati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah jemaat-Mu Tuhan, Engkau jamah, Engkau curahi dengan seluruh kebaikan-Mu. Terimalah kebaikan, berkat, anugerah, sejahtera. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Salam kiri kanan, selamat siang, Tuhan berkati. Untuk hari Rabu ada ibadah.